Halo teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang analisis perkembangan ekonomi negara Cina. Jadi, Cina kini berada pada tahap ketiga dalam teori pembangunan. Kesejahteraan yang ditandai oleh pergeseran peran negara dari pelaku utama menjadi regulator dan fasilitator, serta keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat sipil dalam penyediaan layanan sosial. Selanjutnya, implementasi nyata tahap ketiga kesejahteraan sosial di Cina. Cina menunjukkan pergeseran sistematis menuju model kesejahteraan kolaboratif melalui berbagai kebijakan strategis. Yang pertama, kebijakan Common Prosperity pada tahun 2021. Agenda nasional untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Yang kedua, reformasi sistem hukou meningkatkan mobilitas sosial dan akses layanan publik bagi migran dan penduduk pedesaan. Yang ketiga, asuransi kesehatan nasional menjangkau kurang lebih 95% populasi dengan skema pendanaan bersama antara negara dan sektor swasta. Dan yang terakhir, kemitraan multi aktor pemerintah bekerja sama dan swasta, LSM, dan komunitas dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial. Yang pertama yaitu mendorong inovasi sosial dan teknologi berbasis komunitas. Inovasi sosial dan teknologi perlu dikembangkan berbasis komunitas, seperti pemanfaatan AI dalam kesehatan dan big data di pendidikan, dengan dukungan inkubator lokal dan startup sosial. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat sipil harus diperkuat dengan memberi ruang lebih bagi LSM dan warga untuk terlibat dalam pengawasan dan perencanaan program demi menciptakan akuntabilitas sosial. Yang ketiga yaitu reformasi fiskal untuk pemerataan antar wilayah. Reformasi fiskal diperlukan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan sistem alokasi dana yang adil dan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat yaitu penguatan pilar lingkungan dalam kesejahteraan sosial. Pembangunan juga harus memperkuat pilar lingkungan melalui investasi di sektor hijau seperti energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu membangun sistem evaluasi pembangunan yang holistik dan transparan. Evaluasi pembangunan harus holistik dan transparan loh, mencakup indikator sosial seperti kebahagiaan, inklusi digital, dan keadilan gender, serta melibatkan pihak independen. Dari 5 rekomendasi tadi, ada kelemahan atau hambatan di dalam implementasinya. Yang pertama, tantangan inovasi sosial dan teknologi berbasis komunitas. Ada integrasi teknologi digital maju, tapi inovasi sosial berbasis komunitasnya masih lemah. Selanjutnya, pendekatan top-down tak sesuai kebutuhan lokal. Dan yang terakhir, dominasi negara hambat transformasi sosial khususnya di wilayah marginal. Yang kedua, tantangan partisipasi masyarakat sipil. Ada regulasi ketat batasi LSM dan organisasi masyarakat. Partisipasi publik belum berkembang secara independen dan hambatan birokratis dan pengawasan negara masih dominan. Yang ketiga, tantangan reformasi fiskal dan pemerataan wilayah. Ada desentralisasi fiskal, tingkatkan ketimpangan antar wilayah. Dan daerah maju lebih unggul dalam kapasitas fiskal. Terakhir, wilayah barat tertinggal dalam pelayanan dan investasi. Yang keempat, tantangan pilar lingkungan dalam kesejahteraan sosial. Konflik antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, implementasinya belum konsisten dan koordinasinya masih lemah. Lingkungan belum menjadi prioritas kebijakan secara menyeluruh. Selanjutnya yang terakhir adalah tantangan evaluasi pengembangan yang holistik dan transparan. Terlalu fokus pada PDB, abaikan aspek sosial. Kedua, transparansi data dan pelibatan publik masih rendah. Dan yang terakhir, perlu pendekatan smart governance yang inklusif dan akuntabel. Cina telah mencapai tahap tertinggi pembangunan secara konseptual, namun terus berkembang menghadapi tantangan zaman. Transformasi pembangunan kini diarahkan pada inklusivitas, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas hidup. Potensi pembangunan Cina ke depan diperkirakan mencapai lebih dari 80%. Hal ini didukung oleh 5 faktor utama, yaitu 1. Stabilitas politik dan kapasitas fiskal. Yang kedua, kemajuan teknologi dan digitalisasi. Ketiga, komitmen pada pembangunan hijau. Keempat, dukungan sektor swasta dan masyarakat sipil, serta kebijakan kemakmuran bersama. Dengan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan seperti penuaan penduduk dan perubahan iklim,
Cina dapat terus maju menuju model pembangunan yang lebih adaptif dan manusiawi. And last but not least, kesimpulannya, China telah memasuki tahap ketiga pembangunan kesejahteraan sosial, dengan peran negara beralih dari penyedia layanan utama menjadi regulator dan fasilitator, sambil melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat sipil. Kebijakan seperti Common Prosperity, reformasi hukum, dan asuransi kesehatan nasional mencerminkan kemajuan ini. Namun, tantangannya tetap ada nih, termasuk inovasi sosial berbasis komunitas, partisipasi publik, kesenjangan regional, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan stabilitas politik, kemajuan teknologi, dan komitmen pada pembangunan hijau, China memiliki peluang besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah kuncinya adalah memperkuat partisipasi masyarakat, reformasi fiskal, dan sistem evaluasi yang holistik. Jika tantangan ini diatasi, China dapat terus memimpin dalam pembangunan sosial yang adaptif dan manusiawi. Nah, itu dia guys penjelasan materi dari kami. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.